Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa sore 15 Agustus 2023. Dan tentunya kali ini bersama saya Muhammad Azran Nasution. Dan saya Widya Utami Putri, seperti biasa sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, akibat cuaca buruk dengan gelombang tinggi yang melanda perairan barat Sumatera, 7 orang wisatawan dikabarkan hilang kontak di tengah laut. Ketujuh orang wisatawan tersebut, 4 diantaranya merupakan warga negara asing asal Australia, sementara 3 orang lainnya warga negara Indonesia. Sebelumnya, wisatawan yang berjumlah 12 orang WNA Australia dan 5 orang WNI bertolak dari Pelabuhan Lahewa, Kabupaten Nias Utara sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat dan menuju Pulau Pinang Resort Kabupaten Aceh Singkil untuk berlibur dengan menggunakan 2 unit speedboat. Di tengah perjalanan, kedua speedboat yang ditumpangi wisatawan tersebut dihantam badai dan gelombang tinggi disertai hujan deras. 10 orang wisatawan dalam satu speedboat berhasil tiba di Pulau Pinang, sementara 1 unit speedboat dengan 7 orang wisatawan belum diketahui keberadaannya. Upaya pencarian terus dilakukan sejak Senin kemarin hingga saat ini dengan melibatkan unsur TNI Polri serta Panglima Laut dan masyarakat relawan. Petugas gabungan melakukan penyisiran seputar daerah maritim Kabupaten Aceh Singkil. Sementara itu sejumlah kelompok nelayan dari Kepulauan Nias dan Kabupaten Aceh Singkil yang sedang berada di tengah laut ikut memantau dan memberikan informasi jika menemukan keberadaan 7 wisatawan tersebut. Akan dapat siapa saja orang yang tidak kenal, pasti saya kasih tahu sama siapa saja. Nah, harus mesti hati-hati kita kalau ketahui siapa itu perlu yang kita kenal, harus kita kasih tahu sama orang kewajiban. Sementara itu berdasarkan data dari BMKG hingga saat ini cuaca maritim di Gunung Sitoli masih dilanda gelombang tinggi hingga 3 meter lebih hingga beberapa hari ke depan. Para nelayan dihimbau agar selalu berhati-hati saat ini. Sejumlah harga bumbu masak dan sayuran seperti cabai merah dan tomat di Pasar Impres AEK Kadopan, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara mengalami kenaikan. Naiknya harga cabai merah dan tomat diperkirakan berkurangnya stok dari daerah penghasil. Saat ini harga cabai merah dari Rp45.000 naik menjadi Rp55.000 per kilogram. Sebelumnya harga cabai merah berkisar antara Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Sedangkan harga sejumlah sayuran seperti tomat dari harga Rp12.000 naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Salah seorang pedagang sayur, Junaidi, menjelaskan naiknya harga cabai merah dan tomat sudah berlangsung selama 3 hari terakhir. Saat ini yang mengalami kenaikan cabai merah, tomat, cabai hijau? Cabai hijau masih standar, cabai rawit sama juga, 55 per kilonya. Sebelumnya? Sebelumnya 45, kan sempat Pak. Sempat 25, 30 Pak. Untuk yang harga 55 ini 3 hari ini Pak. Ya. Sementara itu harga bumbu masak lainnya seperti cabai hijau, cabai rawit, bawang merah tidak mengalami kenaikan. Pemirsa, di informasi lainnya, pelaku pencuri sepeda motor milik pengasuh Pondok Pesantren Mawaridus Salam di Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang ditangkap polisi. Dari hasil rekaman CCTV di Pondok Pesantren Mawaridus Salam di Dusun 3 Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batangkuis, terlihat pelaku membawa kabur sepeda motor Vario BK2635AIZ milik Kiai Syahid Marhum, pengasuh Pondok Pesantren Mawaridus Salam. Pelaku ditangkap saat kedapatan warga mencuri 3 lembar seng di lokasi yang berbeda pada Minggu kemarin. Dari hasil pengembangan tersangka, Putra alias Keong yang mencuri 3 lembar seng juga mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor di pondok pesantren tersebut. Kejadian pencurian sepeda motor ini terjadi pada bulan Mei 2023 lalu sekitar pukul 5.30 WIB usai sholat subuh dan sepeda motor Vario berhasil dibawa pelaku dari teras rumah pengasuh pondok pesantren.
pesantren. Setelah melihat rekaman CCTV, ternyata sepeda motor benar telah dicuri oleh pelaku. Muhammad Yakuf, anak Kiai Syahid Markum, pengasuh pondok pesantren tersebut, mengatakan bahwa aksi yang dilakukan pelaku cukup nekat. Ia masuk dengan cara melompat tembok pesantren kemudian keluar dari pintu utama pesantren. Mungkin dari belakang, posisi kereta dari sini dia muter dari belakang sana, muter keliling, pas sampailah di gerbang itu ada ketemu pas-pasan sama ada ustadznya juga yang mau menggerakkan masjid anak-anak. Kereta itu semua terkunci stang, tapi mungkin ya lagi naasnya gitulah bang. Kebetulan kunci ada di kantong, biasanya pun nggak pernah hilang gitu. Sementara itu, Kapolsek Batangkuis AKP Syahrizal mengatakan setelah pelaku melakukan aksi pencurian sepeda motor langsung menjualnya dan hasil curian digunakan untuk berfoya-foya. Itu awalnya dari si Purnomo itu mencuri seng di Desa Baru, tempat dia tinggal terdahulu, namun sekarang dia tinggal di desa sebelah pesantren. Itulah dari awalnya. Kami curiga, kami interogasi, ternyata dia mengakui bahwa yang mencuri di komplek pesantren Madul Salam itu sepeda motor milik kepala yayasan adalah temannya Putra Keong. Satu orang pelaku lainnya masih dalam pengejaran, sedangkan barang bukti sepeda motor Vario masih dalam penyelidikan. Dan pemirsa, berikut kita ikuti segmen Pilihan Rakyat. Ya, pemirsa, untuk mewujudkan wujud pemilu yang berkualitas, KPU Kota Medan melakukan transformasi proses verifikasi bakal calon legislatif DPRD Kota Medan. KPU Kota Medan terus fokus dalam tahapan perbaikan verifikasi administrasi dokumen bacalek DPRD Kota Medan pada akhir bulan Juli lalu. Tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bacalek legislatif DPRD Kota Medan telah selesai. Untuk memasuki tahapan berikutnya, petugas Helpdesk KPU Kota Medan melakukan pengecekan kembali data bacalek DPRD Kota Medan yang nantinya akan memasuki tahapan perbaikan dari masing-masing partai politik. Dari hasil verifikasi administrasi dokumen tersebut, KPU Kota Medan masih menemukan dokumen bacalek yang tidak memenuhi syarat. Saat ini tahapan perbaikan administrasi dokumen bacalek DPRD Kota Medan telah berjalan 90%. KPU Kota Medan memberikan waktu kepada masing-masing partai politik untuk dapat memperbaiki administrasi dokumen dan melakukan pergantian bacalek DPRD Kota Medan pada waktu yang telah ditentukan. KPU Kota Medan akan mengumumkan hasil verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan bacalek DPRD Kota Medan pada 4 Agustus sampai 6 Agustus 2023. Dan pergantian bacalek DPRD Kota Medan dari masing-masing partai dapat dilakukan pada tanggal 6 Agustus hingga 11 Agustus 2023. Komisioner KPU Kota Medan Muhammad Rinaldi Khoir mengatakan KPU Kota Medan masih menemukan dokumen administrasi yang tidak memenuhi syarat seperti ijazah SMA. Dari hasil verifikasi tersebut nanti akan kami umumkan di tanggal 4 sampai 6 Agustus nanti. Dari hasil yang kita peroleh kemarin, masih ada beberapa partai politik yang dokumen bakal calonnya tidak memenuhi syarat. Jadi yang tidak memenuhi syarat ini rata-rata umumnya terkait dengan persyaratan ijazah SMA yang menjadi suatu kewajiban seperti itu. Lalu nantinya ke depan partai politik masih memungkinkan untuk melakukan pergantian bakal calon khususnya yang TMS sesuai dengan pasal 65, 66, dan 67 dalam peraturan KPU nomor 10 tahun 2023. KPU Kota Medan mengingatkan kembali kepada masing-masing partai politik untuk dapat memanfaatkan waktu yang singkat dalam menyiapkan data administrasi dokumen persyaratan bacalek DPRD Kota Medan.
Guna mengantisipasi peredaran informasi hoax sekaligus menciptakan pesta demokrasi damai dan berkualitas pada pemilu 2024, Dewan Pers menggelar workshop kepada wartawan di Medan. Memasuki tahapan pemilu saat ini dilakukan oleh penyelenggara KPU dan Bawaslu dengan melakukan sejumlah rangkaian kegiatan termasuk penjaringan peserta, kampanye hingga pencoblosan. Wartawan bertugas menyampaikan informasi kepada publik, memberi peranan penting dalam mengawal pemilu yang aman, jurdil, dan berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, Dewan Pers melakukan workshop pembekalan tentang pemilu terhadap sejumlah organisasi pers dan sejumlah pemret media cetak, online maupun elektronik se-Sumatera Utara. Dewan Pers Atmaji Sabto Anggoro saat menghadiri sekaligus membuka workshop mengatakan, wartawan dalam melaksanakan tugasnya harus mengawal dan menjaga demokrasi dalam penyebaran informasi dan edukasi. Dalam memberikan informasi kepemiluan kepada publik, wartawan harus mematuhi aturan undang-undang pers maupun kode etik jurnalistik. Informasi pemilihan umum yang disebarkan wartawan melalui medianya masing-masing diterima masyarakat diharapkan terwujudnya pemimpin yang akuntabel dan bertanggung jawab. Selain itu juga wartawan dapat mewakili publik dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu sekaligus sebagai pilar keempat demokrasi membantu KPU dan Bawaslu. Sebagai narasumber dalam workshop wartawan kawal pemilu dihadiri Ketua KPU Sumut Herdensi, Komisioner Bawaslu Sumut Saud Boang Manalu dan Dewan Pers Atmaji Sabto Anggoro. Ya, pemirsa, pemasangan poster, spanduk hingga baliho bakal calon legislatif partai politik hingga calon presiden masih beredar di sejumlah titik kota di Kota Medan. Padahal belum memasuki tahapan kampanye. Lantas untuk mengetahui seperti apakah menyikapi keberadaan alat peraga kampanye tersebut marak menjelang kampanye, kini telah bergabung dengan kami Komisioner KPU Medan Muhammad Rinaldi Hoyer dan juga disusul dengan seorang akademisi yakni Bapak Predik Broven Eka Yanta. Dan kita sapa, Assalamualaikum dan selamat sore kepada kedua narasumber. Ya, waalaikumsalam Bang Azril dan Widya Utami. Ya, selamat sore Bapak-bapak, kabar baik? Baik, ya, terima kasih. Baik Pak, berbicara tentang dialog by Zoom ini adalah poster dan baliho calon yang bertebaran di sejumlah titik di Kota Medan. Kalau kita kaitkan terhadap peraturan KPU RI nomor 23 tahun 2018 ini, ada terkait aturan yakni ukuran dan tentu bentuk dari peragaan ini. Dan bagaimana pula terkait Anda sebagai penyelenggara dan juga seorang akademisi melihat situasi yang saat ini terjadi mengingat kampanye dimulai pada tanggal 28 November yang akan datang. Dari Pak Rinaldi Hoyer. Ya, terima kasih ya Bang Azril ya, bahwa untuk pelaksanaan kampanye pemilu ini KPU sudah mengatur dalam peraturan KPU nomor 15 tahun 2023. Dan peraturan KPU ini merujuk pada Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, persisnya yang ada pada pasal 267 yang mengatur tentang kampanye pemilu. Nah, memang benar bahwa sesuai dengan peraturan KPU nomor 15 tahun 2023, masa kampanye itu baru akan dimulai pada saat tanggal 28 November 2023. Artinya masih lama ya, dan kami juga sering ditanya oleh banyak pihak terkait banyaknya poster, baliho maupun spanduk yang dikatakan sebagai bagian dari alat peraga kampanye atau bahan kampanye yang beredar di beberapa tempat-tempat publik ya, seperti itu. Nah, sesungguhnya sesuai dengan peraturan KPU nomor 15 tahun 2023, bahwa sesungguhnya belum ada alat peraga kampanye. Sesungguhnya belum ada yang namanya alat peraga kampanye dan juga bahan kampanye. Dan seperti yang kita ketahui bahwa definisi kampanye itu adalah di mana peserta pemilu mengajak atau meyakinkan masyarakat terkait dengan visi misi dan citra diri peserta pemilu. Dan peserta pemilu pada hari ini kita baru menetapkan partai politik, 18 partai politik. Nah, sedangkan untuk caleg atau calon legislatif maupun calon presiden itu belum ditetapkan. Jadi yang beredar di publik saat ini
jika itu ada yang mengatasnamakan calon presiden atau calon legislatif, sesungguhnya itu bukan belum diatur oleh peraturan KPU nomor 15. Nah, apa yang bisa dikenakan oleh poster baliho atau spanduk yang beredar di tempat publik itu tentu adalah ketentuan-ketentuan peraturan lainnya. Apakah itu terkait dengan Perda Kota Medan dan sebagainya. Artinya kalau memang baliho atau atribut spanduk dan poster itu melanggar aturan Perda, saya pikir ya dipersilahkan Pemko atau aparat seperti Satpol PP untuk melakukan penertiban. Karena sesungguhnya dari sisi KPU sendiri sebagai penyelenggara bahwa itu kampanye belum ada. Yang ada hanya bersifat pendidikan politik. Kalau dia sifatnya pendidikan politik dengan memasang bendera partai politik di beberapa titik ketika ada kegiatan-kegiatan internal partai itu dibolehkan. Ya, bendera partai dengan nomor urut itu dibolehkan. Kenapa? Karena memang partai politik tersebut sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu. Berbeda dengan bakal calon, baik itu presiden, wakil presiden maupun bakal calon legislatif. Saya kira seperti itu penjelasan awal saya. Baik Pak Rinaldi. Lantas Pak Rinaldi, kalau tadi Anda sampaikan bahwasannya ini mungkin dari pemerintah Kota Medan bisa mengambil sikap begitu untuk melakukan penertiban terkait dengan alat peraga kampanye yang sudah banyak beredar begitu di fasilitas publik. Bagaimana kemudian koordinasi antara KPU dan pemerintah Kota Medan agar alat peraga kampanye yang sudah terlanjur dipasang ini bisa ditertibkan, Pak Rinaldi? Ya, saya kira jika memang Pemko Medan atau pihak lain ingin melakukan koordinasi dengan penyelenggara pemilu terkait penertiban, sesungguhnya ya boleh-boleh saja, sah-sah saja, tidak ada persoalan. Tapi kalaupun tidak dilakukan dengan rapat koordinasi, sesungguhnya KPU melalui surat edaran yang sudah diberikan kemarin itu mempersilahkan kepada pihak terkait, baik itu Pemko ataupun Pemkab, jika memang ada atribut atau alat peraga yang dianggap melanggar aturan peraturan daerah, bisa langsung ditertibkan. Kami juga sudah mengingatkan partai politik ya agar menertibkan para calon legislatifnya yang saat ini belum kami tetapkan untuk tidak terlebih dahulu memasang baliho, spanduk ataupun poster-poster yang menonjolkan citra diri pribadi, baik itu foto, lambang partai, dan menyebutkan sebagai bakal calon. Karena sesungguhnya mereka belum kita tetapkan dan baru akan ditetapkan itu pada tanggal 3 November nanti. Seperti itu. Baik, kita beralih ke seorang akademisi, Pak Freddy. Kalau kita mengingat bahwa tanggal 28 November akan masuk mulai ataupun periode kampanye ini dilaksanakan. Namun sejatinya kita melihat di sejumlah titik di Kota Medan ini telah banyak bertebaran baik baliho dan juga spanduk. Apakah hal ini kurangnya maksimal dari sosialisasi atau kurang pahamnya akan bacalek hingga partai politik itu sendiri terhadap penyelenggaraan pemilu, Pak Freddy? Oke, terima kasih sudah mengundang saya. Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya masalahnya adalah di ketidaktahuan peserta pemilu atau bacalek yang sebenarnya belum ditetapkan, ataupun faktor sosialisasi dari KPU yang belum masif juga bisa berpengaruh, ataupun hal yang lain mungkin karena pendeknya durasi kampanye di pemilu kali ini yang hanya sekitar 2 atau 3 bulan gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan pemilu 2019 itu sampai 7 bulan kampanye. Jadi banyak yang mungkin bacalek-bacalek ini curi start dengan pasang baliho, spanduk, dan alat peraga yang lain. Dan itu akan melanggar kalau ditempatkan di tempat-tempat yang tidak boleh kan, seperti rumah ibadah gitu ya. Nah, tapi menurut saya ada problem yang lebih mendasar lagi dari fenomena ini. Saya kira bukan hanya di Kota Medan, tapi di kota-kota lain juga. Setiap menjelang pemilu, mulai bertebaran baliho, poster, bacalek gitu ya. Ini ibarat mulai munculnya bendera-bendera gitu ya, jualan bendera kalau kita udah masuk ke bulan Agustus gitu ya. Nah, mulai muncul baliho-baliho itu di kota menjelang pemilu gitu.
ini sebenarnya ada problem representasi kalau menurut saya. Oke. Jadi representasi politik itu secara singkat ada 4 hal, ada 4 elemen, yaitu wakil yang diwakili, ada objek tertentu, yaitu kepentingan yang diwakili akan dibawa oleh si wakil gitu ya, dan ada konteks politik tertentu. Nah, problemnya adalah di Indonesia hubungan antara wakil dan yang diwakili atau anggota dewan dengan konstituennya itu kan hubungan yang sementara saja dan pada saat pemilu, hanya di sekitar pemilu saja gitu. Setelah selesai pemilu mereka akan pergi lagi gitu. Nah, ketika mendekati pemilu mereka akan datang lagi, datang dengan spanduk, dengan poster ataupun datang langsung gitu. Baik. Tapi dirawat ya. Baik, terus Pak. Kemudian Tapi nggak dirawat hubungan itu, dan inilah yang menyebabkan juga biaya politik di Indonesia itu mahal kan, karena harus mengeluarkan biaya untuk pasang baliho, spanduk, alat peraga dan segala macam. Kenapa? Karena para bacalek ini tidak yakin mereka bisa terpilih. Maka kenapa mereka tidak yakin bisa terpilih? Karena mereka tahu mereka itu nggak dekat dengan konstituen. Ada problem antara wakil dan yang diwakili. Baik. Ada problem antara agen dan prinsipal gitu kita sebut ya. Nah, ini akan terus terjadi kalau misalnya problem representasi politik ini masih ada gitu, dan curi start kampanye, kemudian meletakkan alat peraga di bukan tempatnya juga masih akan terus terjadi menurut saya sepanjang problem representasi tadi masih ada. Baik Pak, sebelum ke Widya dan juga masih berbicara kepada Pak Fredrik, kalau kita ya kaitkan terhadap ini atas nama sosialisasi bukanlah kampanye, kalau begitu kami katakan seperti itukah yang dimaksud dengan sosialisasi Pak, jika hanya memasang tentang foto dalam partai politiknya? Menurut saya kalau misalkan itu adalah partai politik, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bang Naldi, partai politik kan sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu. Saya kira dalam batasan partai politik menampilkan alat peraga untuk pendidikan politik atau sosialisasi politik, saya kira sah-sah saja. Asal dia tidak persuasif atau asal tidak orang tertentu. Yang terjadi kan sudah mulai banyak kan orang tertentu yang meletakkan gambarnya disertai dengan partai dan ditulis misalnya bacalek gitu ya. Atau dia nggak nulis apa-apa sebenarnya. Itu kan sudah bisa dikategorikan sebagai persuasi untuk memilih dia kan. Dan itu kampanye kalau menurut saya. Dan itu di luar aturan tahapan. Karena saat ini belum masa kampanye dan itu sebenarnya nggak boleh. Tapi untuk konteks partai politik, ya tugas partai politik memang sosialisasi politik. Baik. Dan salah satu medianya adalah dengan menampilkan melalui alat peraga itu gitu. Oke, baik. Kita kembali ke Pak Rinaldi kalau begitu. Pak Rinaldi, lantas seperti apa kemudian sosialisasi yang dilakukan oleh KPU kepada para bacalek begitu terkait dengan tahapan pemilu? Kita tahu saat ini memang belum memasuki tahapan kampanye, namun kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Fredrik tadi bahwasannya sepertinya banyak bacalek yang mencuri start. Apakah mungkin begitu bacalek kita tidak memahami terkait dengan tahapan pemilu ataupun juga terkait dengan apa bedanya dengan sosialisasi dan kampanye? Bagaimana Pak Rinaldi? Ya, benar ya, saya tidak membantah apa yang disampaikan oleh saudara Fredrik ya, bahwa memang ada perbedaan yang sangat krusial sekali antara pemilu 2024 ini dengan pemilu 2019. 2019 lalu memang waktu untuk melakukan kampanye itu cukup panjang dan cukup banyak dan leluasa. Artinya sejak di bulan-bulan ini sebenarnya sudah mulai dilakukan. Nah, berbeda dengan pemilu 2024 ini. Hasil rapat bersama Komisi 2 dengan KPU dan Bawaslu beberapa waktu tahun lalu pada saat penetapan jadwal dan tahapan, sebenarnya dari sisi penyelenggara baik itu KPU maupun Bawaslu sesungguhnya menginginkan masa kampanye itu cukup panjang ya, cukup panjang dengan durasi yang cukup agar masyarakat bisa mengetahui dan memahami siapa calon-calon yang akan dipilih. Tapi dalam rapat tersebut ternyata Komisi 2 berpendapat lain gitu ya. Begitu juga dengan partai politik dan pemerintah pada saat itu yang diwakili oleh Mendagri. Keinginannya pada saat itu adalah ingin mempersingkat atau memperpendek masa kampanye menjadi hanya 75 hari. Nah, alasannya ya banyak hal ya, karena terlalu besar biaya yang dikeluarkan oleh peserta pemilu ketika kampanye cukup terlalu panjang dan ada aspek-aspek sosiologis dan tingkat kerawanan yang tinggi itu menjadi alasan-alasan juga ketika kampanye terlalu panjang sehingga memunculkan banyak polarisasi
yang terjadi di masyarakat. Nah, atas beberapa pertimbangan tersebut, maka disepakati masa kampanye itu hanya diperpendek menjadi 75 hari ya, seperti itu. Nah, sebenarnya ini keinginan partai politik sendiri yang diwakili pada saat itu oleh Komisi 2 dan pemerintah juga seperti itu. Nah, kami juga merasakan terutama para partai-partai politik yang baru yang 2019 lalu tidak ikut, begitu juga dengan bakal calon legislatif yang newcomer ya atau pendatang baru, beda dengan incumbent. Memang mereka bertanya ya kepada KPU, kenapa kami dibatasi gitu, kenapa kami tidak bisa tampil untuk kampanye duluan untuk memperkenalkan diri, karena mereka kan adalah orang-orang pendatang baru yang tidak seperti incumbent misalnya seperti itu. Tapi ya yang namanya sudah peraturan KPU-nya sudah seperti itu, mengatur ada batasan dan sebagainya. Ya kami hanya bisa mengingatkan kepada partai politik dan juga bakal pasangan calon seperti itu atau bakal calon legislatif, bahwa memang masa kampanyenya belum dimulai. Dan kalaupun saat ini dilakukan yang sifatnya sosialisasi, ya silahkan, tapi sifatnya sangat internal sekali dan dilakukan secara tertutup gitu, secara tertutup dengan batasan peserta yang sangat dibatasi. Artinya hanya untuk kalangan-kalangan internal partai politik, pertemuan-pertemuan seperti itu. Hanya itu saja yang bisa kami sampaikan atau kami fasilitasi. Berbeda nanti pada masa kampanye. Pada masa kampanye nanti ya KPU bisa memfasilitasi peserta pemilu, baik itu iklan di media massa, iklan di media cetak, elektronik, itu KPU yang akan memfasilitasi dan akan membiayai. Termasuk juga pencetakan alat peraga dan sebagainya, itu nanti akan KPU yang menyiapkan dan membiayainya, seperti itu gitu. Saya kembalikan. Oke, baik. Saya ke Pak Fredrik kalau begitu. Pak Fredrik, ini menarik ya, terkait dengan durasi kampanye yang tahun ini berbeda dengan pelaksanaan pemilu tahun sebelumnya. Dipersingkat begitu, hanya sekitar 75 hari. Lantas dari tanggapan Anda sendiri Pak Fredrik, apakah ini menguntungkan incumbent lalu merugikan para newcomer seperti itu? Apakah kemudian durasi kampanye sebenarnya lebih baik diperpanjang begitu dari pandangan Anda Pak Fredrik? Oke, bagi saya incumbent akan selalu diuntungkan. Ya, ketika seorang incumbent melaksanakan program-program kerjanya pun secara tidak langsung sebenarnya ada berlangsung kampanye di situ gitu ya. Dan itu kadang kan tidak menggunakan sumber daya pribadi mereka, tapi sumber daya negara. Dan kemudian apakah lebih bagus pendek atau panjang? Menurut saya sama saja sebenarnya. Tergantung sekarang itu kan diperpendek, tapi harus prinsip keadilan pemilu itu kan harus dikedepankan. Kalau misalkan sudah ada yang curi start pasang alat peraga seperti ini, itu kan tidak adil bagi bacalek-bacalek yang memiliki sumber daya yang terbatas gitu kan. Dan yang disampaikan oleh Bang Naldi tadi sebenarnya adalah upaya untuk menciptakan demokrasi yang lebih baik kan, bahwa KPU atau negara dalam hal ini memfasilitasi semua bacalek itu atau semua peserta pemilu untuk berkampanye, termasuk mencetak alat peraga dan seterusnya gitu ya. Baik. Itu kan dalam rangka untuk membuat persaingan jadi lebih sehat, dan itu yang kita inginkan. Kalau misalkan pencurian start pasang alat peraga ini dibiarkan dan tidak diregulasi gitu ya, ini akan mencederai prinsip keadilan pemilu tadi. Yang terjadi kan ya nggak ada beda masa kampanye dan masa sebelum kampanye dan masa kampanye. Yang kita harapkan kan pada masa kampanye itu disitulah semua diekspos. Ini kan ada beberapa segelintir bacalek yang curi start duluan, karena tadi yang di awal saya bilang mereka itu tidak punya kedekatan dengan calon konstituennya gitu ya, sehingga mereka harus melakukan segala cara gitu ya. Baik. Untuk menjual dirinya gitu. Oke. Baik, masih berbicara kepada Anda Pak Akademisi, Pak Fredrik, kalau kita berbicara terkait tentang regulasi ataupun policy, dalam hal ini apakah kita kaitkan terhadap KPU yang seperti informasi ataupun penyampaian dari Pak Rinaldi yang mengatakan bahwa saat ini mereka hanya bisa untuk mengingatkan saja. Regulasi dan polisi apa yang seharusnya diterapkan jika pada masa seperti ini, Pak? Ya, PKPU kan membatasi ruang gerak KPU juga ya. Mereka tidak bisa menindak, mereka harus berkoordinasi. Tapi menurut saya
ke depan kalau misalkan ada peluang untuk memperbaiki PKPU, sebaiknya ya diperketat saja. Kalau ada yang dianggap mencuri start ya didiskualifikasi saja gitu. Apakah Ataupun diperketat ini dari poin-poin yang diterapkan seperti ada persuasive information dari gambar mereka? ya, jadi kalau ada yang boleh itu kan kalau ada lambang partai, kalau mereka ada kegiatan internal, mereka boleh pasangkan sebatas itu sebenarnya. Ataupun hanya gambar partai, kalau nggak salah menampilkan ketua umum dan sekjen yang boleh ya, kalau nggak salah ya. Boleh. Ya, kalau yang lain-lain kan nggak boleh. Kalau ada partai yang menampilkan atau ada bacalek menampilkan logo partai tertentu gitu ya, sekarang yang belum masa kampanye, maunya PKPU itu menegaskan atau memberikan kewenangan kepada pada KPU untuk rekomendasi itu diturunkan atau ditertibkan oleh ya mungkin pemerintah daerah setempat, ataupun kalau mau lebih ini lagi lebih ekstrim lagi ya didiskualifikasi saja sekaligus gitu. Diskualifikasi. Untuk membuat jadi lebih adil kan gitu. Oke. Jadi kita kan ingin demokrasi ini, pemilu ini kan memberikan kesempatan semua orang untuk berkompetisi. Tapi di garis start, orang itu nggak punya sumber daya yang sama untuk berkompetisi. Nah, supaya adil, supaya sama, perlu ada intervensi melalui aturan, melalui institusi seperti KPU. Oke, Itu menurut saya. Pak Rinaldi, lantas tanggapannya seperti apa Pak Rinaldi? Bagaimana kemudian sanksi tegas yang diberikan KPU begitu terhadap bacalek yang mencuri start seperti itu? Kalau Pak tadi Rinaldi? dikaitkan dengan aturan PKPU harus ada direnovasi Ya, atau begitu. diubah, Pak? Bagaimana Pak Rinaldi? Ya, sejauh ini ya terkait pelanggaran-pelanggaran kampanye yang melibatkan peserta pemilu ataupun petugas kampanye, itu masih mengatur ketika tahapan kampanye itu berlangsung atau dimulai. Sedangkan ketika masa kampanye belum dimulai, itu sebenarnya kewenangannya ada di terkait dengan peraturan-peraturan ketentuan lainnya yang diatur di luar dari penyelenggaraan pemilu. Seperti itu, memang batasan yang diatur oleh undang-undang kepada kita. Kalaupun ada langkah-langkah antisipatif, langkah-langkah pencegahan, saya kira kewenangannya mungkin ada di Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu untuk mengingatkan. Dan kita juga sering melihat ya di media bahwa Bawaslu juga sudah berulang kali ya mengingatkan, baik itu Bawaslu RI maupun tingkat provinsi ya, untuk mengingatkan bahwa saat ini yang hanya diperbolehkan masih sebatas sosialisasi pendidikan politik secara internal, sedangkan kampanye itu tidak diperbolehkan. Seperti itu. Baik. Yang terjadi. Ya. Baik, sebelum kita menutup perjumpaan kita dalam dialog by Zoom ini, kami ingin mengajak kedua narasumber kami ini untuk memberikan closing statement-nya berupa ajakan untuk tidak curi start terlebih dahulu agar persaingan sehat ini bisa muncul nanti pada tanggal 28 November. Saya mulai dari Pak Fredrik. Ya, terima kasih Bang Azril. Singkat dan padat, Pak. Ya, menurut saya tahapan pemilu harus dihormati oleh semua ya, baik oleh peserta, penyelenggara, pemerintah, bahkan warga gitu ya. Dan aturan kan sudah disiapkan sedemikian rupa. Yang penting sekarang kan penegakannya. Sering sekali curi start ini tidak bisa ditindak atau oleh Bawaslu gitu ya, ataupun oleh Pemda karena dilakukan beramai-ramai gitu. Jadi ada dilema tahanan. Jadi rame-rame politisi melakukan curi start ya, kalau ditindak satu nanti yang sana marah gitu kan. Nah, ini kan persoalan penegakan hukum. Persoalan menghormati aturan yang sudah disepakati. Menurut saya itu saja sih yang penting kita kedepankan, supaya prinsip keadilan pemilu itu terwujud. Gitu. Oke, baik. Pak Rinaldi, seperti apa closing statement yang ingin disampaikan pada dialog kali ini? Baik. Silakan. Singkat Pertama, saja, Pak. kami ingin mengingatkan bahwa partai politik agar memberikan pemahaman kepada bakal calonnya agar bersabar dalam menyebarkan alat peraga kampanye dan sebagainya. Karena belum tentu juga yang bersangkutan itu ditetapkan sebagai bakal calon, dan belum tentu juga nomor urutnya itu sama seperti yang diketahuinya saat ini. Artinya masih banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi sayang uangnya kalau misalnya sekarang sudah dicetak banyak-banyak, ternyata pada hari kampanye berbeda gitu yang ditetapkan, seperti itu. Oke, baik. Pak Rinaldi dan juga Pak Fredrik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog by Zoom pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih, selamat bertugas kembali Bapak-Bapak. Oke, terima kasih Bung Azril dan Kak Widya. Ya, terima kasih Bang Azril. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang. Baik.
Dan Widya, kita akan rehat dengan sejumlah informasi lainnya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Anda kembali bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, sebanyak 7.936 mahasiswa baru Universitas Negeri Medan mengikuti pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB yang dilangsungkan pagi tadi di Gedung Serbaguna Kampus Unimed Medan. Tingginya animo masyarakat saat ini untuk menuntut ilmu di Universitas Negeri Medan ditandai dengan jumlah pendaftar di Universitas Negeri Medan pada tahun 2023 sebanyak 50.000 lebih dan yang diterima 8.855 orang dengan jumlah mahasiswa yang melakukan registrasi 7.936 orang. Rektor Unimed Profesor Samsul Gultom mengatakan tujuan dari PKKMB ini secara umum untuk memperkenalkan kehidupan kampus kepada mahasiswa baru terkait dengan sistem pembelajaran Unimed agar seluruh mahasiswa dapat beradaptasi dengan lingkungan kampus yang diharapkan dapat mendorong semangat mahasiswa untuk mengikuti seluruh proses perkuliahan. Selain itu, tujuan khusus diselenggarakannya PKKMB ini untuk menyampaikan kepada seluruh mahasiswa baru tentang hak dan kewajiban mahasiswa. Sedangkan faktor penting lainnya dalam pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru memperkenalkan bagaimana cara untuk mencapai kompetensi secara utuh mulai dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan karena Unimed tidak hanya membutuhkan pengetahuan dan keterampilan tetapi mengedepankan sikap sesuai dengan semboyan yang dimiliki di Character Building University. Pada kesempatan itu, Rektor juga menegaskan pada PKKMB ini akan menyampaikan materi bagaimana kiat sukses dalam pengembangan diri sesuai dengan bakat setiap mahasiswa. Jumlah mahasiswa yang mengikuti PKKMB hari ini berjumlah 7.936, walaupun sebenarnya animo masyarakat terhadap Unimed sangat tinggi tentunya. Itu ditandai dengan jumlah pendaftar di Universitas Negeri Medan sebanyak 52.348. Tujuan daripada PKKMB ini secara umum tentunya adalah bagaimana untuk melakukan pengenalan kehidupan kampus terkait dengan sistem pembelajaran di Unimed dan cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus tentunya. Harapan kita untuk mahasiswa baru ini tentunya adalah agar mengikuti seluruh rangkaian PKKMB ini, mulai dari tingkat universitas, fakultas, sampai dengan jurusan atau prodi. Karena PKKMB ini adalah memberikan informasi terkait dengan sistem perkuliahan, sistem pembelajaran yang ada di Universitas Negeri Medan, tentu agar perkuliahan berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan kita adalah agar punya komitmen dan meniatkan niat untuk belajar lebih sungguh-sungguh agar nanti lulusan Unimed tentu punya kompetensi yang mumpuni yang bisa dapat dibutuhkan masyarakat dan dunia kerja dan bermanfaat untuk bangsa dan negeri ini. Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Unimed dibuka oleh Rektor sekaligus menepung tawari perwakilan mahasiswa dari setiap fakultas. Ya, pemirsa, dari Kota Medan kita beralih ke Kabupaten Toba dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Ratusan pelajar mulai tingkat SD hingga SMP mengikuti lomba gerak jalan di Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba. Lomba gerak jalan tersebut dimulai dari kantor Kecamatan Halapang Porsea hingga mengelilingi seputaran Pasar Porsea pagi tadi, yang diikuti para siswa tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dengan pengawalan kepolisian Polsek Porsea. Camat Porsea Edward Sidabutar mengatakan bahwa ratusan peserta lomba gerak jalan ini terdiri dari tingkat SD sebanyak 13 sekolah dan tingkat SMP 2 sekolah yang ada di Kecamatan Porsea. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahunnya dalam rangka menyambut Hari HUT RI. Kegiatan gerak jalan tersebut hampir 2 tahun tidak dilakukan karena pandemi COVID-19. Selain lomba gerak jalan, juga diadakan lomba tarik tambang, vokal grup, solo lari goni, dan lomba terompah. Camat Porsea Edward berharap dengan momentum peringatan HUT RI ke-78 ini dapat menimbulkan semangat patriotisme dan semangat kebersamaan serta kepedulian terhadap lingkungan, sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Toba yang unggul dan juga bersinar.
kiranya dengan momen memperingati hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 ini di Ketawan Persea, kiranya jiwa nasionalisme dan semangat serta kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan, persahabatan, persaudaraan, mari kita semakin tingkatkan untuk Persea yang lebih baik, Toba yang lebih unggul dan bersinar, serta untuk negara Republik Indonesia yang lebih utuh, kokoh, dan penuh persaudaraan. Dalam rangka menyemarakan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, sekolah yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara menyelenggarakan perlombaan gerak jalan. Seperti di sekolah di Kecamatan Sipoholon, terlihat para siswa sangat antusias mengikuti lomba gerak jalan dengan menggunakan busana warna-warni yang berciri khas masing-masing regu, yang didampingi guru pengawas serta pengawalan dari pihak kepolisian serta tim medis. Seperti halnya salah seorang peserta dari tingkat sekolah dasar Kecamatan Sipoholon ini terlihat cukup unik dan berbeda dengan peserta lain. Kelompok ini menggabungkan daun pohon aren yang dikombinasikan dengan kostumnya menjadi ciri khas dan tampil beda dari kelompok lain. Dan juga diikuti para pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Dalam lomba gerak jalan sepanjang 1,5 km, setiap peserta dalam lomba ini dituntut untuk rapi dalam baris berbaris dan menampilkan koreografi yang memadukan antara gerak dan yel-yel serta fisik yang kuat. Menurut Camat Sipoholon, pada tahun ini lomba gerak jalan hanya diadakan di tingkat kecamatan dan garis startnya dimulai dari depan SMK ST Nahonsan Parapat dan finish di Seminarium Sipoholon dan diikuti oleh 20 lebih sekolah mulai tingkat SD, SMP, dan 3 sekolah SMA SMK sederajat. Salah seorang orang tua siswa Bangun Situmayang menyambut baik kegiatan ini. Diharapkan dapat memotivasi para siswa dalam menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 yang pada tahun ini mengusung tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju. Kami dari orang tua sangat mendukung kegiatan ini. Pesan kami kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan juga kepada Panitia HUT RI agar ini juga akan dibuat nantinya di tingkat kabupaten. Kenapa? Karena ini memacu adrenalin atau memacu semangat kompetitor anak-anak kita. Bukan hanya berkompetisi dalam dunia akademik, tetapi dari skill atau kemampuan atau keahlian juga harus kita pupuk untuk bisa berkompetisi. Sementara itu pemirsa, sambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun sekolah dasar di kawasan Kecamatan Hutaim Baru, Rayon 7, Kota Padang Sidimpuan menggelar perlombaan menarik, salah satunya tarik tambang yang diikuti oleh perwakilan dari berbagai sekolah. Antusiasme para siswa yang mengikuti perlombaan sangat tinggi pada tarik tambang dalam rangka menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 yang bertempat di SD Negeri 2004006 Kecamatan Hutaim Baru, Kota Padang Sidimpuan. Peserta lomba yang diikuti oleh perwakilan masing-masing sekolah ini dari kelas 5 hingga kelas 6 SD, seluruh siswa terlihat semangat dan antusias untuk mempertahankan timnya masing-masing agar meraih kemenangan. Suasana perlombaan berlangsung meriah dan heboh dengan riuhnya penonton yang memberi dukungan kepada tim masing-masing dari mereka. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang siswa kelas 6 SD dari SD Negeri 2004006 Hutaim Baru, Selvi Dalimunte, bahwa dirinya mengaku sangat senang dapat ikut serta memeriahkan kegiatan perlombaan tarik tambang tersebut. Seru tadi? Dapat juara berapa tadi? Juara besok kalau main yang juara 3, insya Allah doakan ya. Sementara itu, selain tarik tambang, lomba yang diselenggarakan meliputi lomba catur, balap karung, sepak bola, lari, serta perlombaan lainnya yang berlangsung mulai tanggal 12 hingga 16 Agustus 2023. Ya, pemirsa, informasi lainnya akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada hari Minggu berlaku pada hari Rabu 16 Agustus 2023.
Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Christine Afrin Matondang, Prakirawan Balai Besar BMKG Wilayah 1 Medan kembali hadir untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca dan hotspot di wilayah Sumatera Utara untuk hari Rabu 16 Agustus 2023. Pada pagi hari, kondisi cuaca diprediksi berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat, di mana hujan lebat terjadi di wilayah Labuhan Batu. Untuk siang hingga sore hari, kondisi cuaca diprediksi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di Kabupaten Langkat, Dairi, Deli Serdang, Karo, Toba, Humbang Hasundutan, Serdang Bedagai, Simalungun, Samosir, Asahan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Pematang Siantar, Padang Sidempuan, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Kondisi ini masih terus bertahan hingga malam hari, di mana hujan lebat diprediksi masih terjadi di wilayah Langkat, Dairi, Medan, Deli Serdang, Karo, Toba, Humbang Hasundutan, Serdang Bedagai, Simalungun, Samosir, Asahan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Pematang Siantar, Padang Lawas, Padang Sidempuan, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, dan Kepulauan Nias. Untuk dini hari, kondisi cuaca diprediksi hujan ringan hingga hujan lebat, di mana hujan lebat diprediksi terjadi di wilayah Dairi, Deli Serdang, Karo, Toba, Tapanuli Utara, Labuhan Batu, Padang Lawas Utara, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Untuk suhu udara akan berkisar antara 16 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65 sampai 98%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Per tanggal 14 Agustus 2023 tidak terpantau adanya aktivitas titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kepada masyarakat, kami tetap memberikan himbauan akan waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir, longsor, genangan air, dan bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi ini dapat kami sampaikan, kiranya informasi ini dapat bermanfaat, dan sampai bertemu kembali. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Ratusan siswa anggota pramuka dari berbagai gugus depan di kuartir cabang Gunung Sitoli mengikuti gerak jalan sehat sekaligus latihan baris berbaris pagi tadi. Anggota pramuka dari tingkat siaga, penggalang, dan penegak ini telah berkumpul di seputaran Taman Yaahou, Kota Gunung Sitoli sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya secara teratur dan berkelompok berdasarkan asal gugus depan. Berjalan kaki melintasi sejumlah ruas jalan protokol di Gunung Sitoli dan kembali ke Taman Kota untuk mengikuti rangkaian peringatan Hari Pramuka ke-62 tahun 2023. Gerak jalan yang menempuh jarak sejauh 1 km ini dinilai peserta pramuka sebagai sarana untuk memperoleh kebugaran dan kesehatan jasmani. Karena dengan berjalan kaki dapat mengeluarkan keringat sebagai proses alami pembakaran kalori dari dalam tubuh. Pembina kuartir cabang pramuka Gunung Sitoli menilai bahwa kegiatan ini sebagai bagian pembinaan generasi muda berkarakter untuk dapat meraih Indonesia maju. Diajarkan kebugaran jasmani, diajarkan kepada kami untuk memiliki tubuh yang sehat dan melakukan gerak jalan indah. Dari sisi kemandirian seperti apa diajarkan oleh dia? Melakukan lari dan gerak jalan indah seperti ini. Walaupun hujan tidak menjadi kendala dia? Tidak apa-apa. Kami selalu bersemangat dan melakukan apapun yang terjadi hari ini. Latihan ini membuat kami tetap bugar dan juga membuat kami bersemangat. Nah, kaitannya di kesehatan juga, kami sendiri merasai bahwa dengan adanya pramuka, kami terlatih dan juga sangat butuh untuk kesehatan kami supaya tetap untuk sehat. Terima kasih. Apa cita-citanya, Dek? Cita-cita saya sebagai dokter. Sementara itu, sejumlah atribut pramuka dan pernak-pernik Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang dikenakan para peserta gerak jalan ini menambah kemeriahan Hari Pramuka yang diperingati pada 14 Agustus 2023 kemarin.
PSMS Medan kembali melakoni laga lanjutan turnamen pramusim Gupsu Edi Ramayadi Cup di Stadion Teladan Medan menghadapi Sada Sumut FC yang dianggap memiliki kekuatan komposisi skuad yang sama. PSMS Medan ditahan dengan skor sama kuat 0-0 hingga peluit akhir pertandingan dibunyikan. Meski telah dipastikan melaju ke babak final, PSMS Medan harus melewati hadangan Sada Sumut FC untuk penentuan juara grup. Pada pertandingan yang berlangsung sengit ini, tim Laskar Simbisa julukan Sada Sumut FC berhasil menahan imbang PSMS Medan dengan skor sama kuat 0-0. Sejak awal pertandingan, kedua tim menunjukkan skema menyerang satu sama lain. Serangan melalui sayap yang dibangun oleh PSMS Medan berhasil menciptakan beberapa peluang, namun tidak kunjung berbuah gol. Pertarungan antar lini tengah kedua tim berlangsung sengit. PSMS harus mengganti dua gelandang tengahnya yang masuk sejak awal pertandingan karena dianggap tidak dapat mengimbangi permainan. Di babak kedua, PSMS Medan maupun Sada Sumut FC sama-sama memiliki visi bermain untuk meraih kemenangan, namun skor 0-0 bertahan hingga pertandingan berakhir. Pelatih PSMS Medan Ridwan Saragi menyebutkan pada laga ini ia menurunkan mayoritas pemain lapis kedua dengan harapan para pemain mampu menerapkan strategi yang sesuai arahan tim pelatih. Ya, kita paling bersyukur hadirat Hanema Esa ya, kita diberikan hasil yang mungkin ya sama-sama kosong-kosong ya. Intinya saya juga bisa mengevaluasi. Dengan hasil ini, PSMS Medan dan Sada Sumut FC berhasil melaju ke partai final dan akan kembali bertemu untuk memperebutkan gelar juara turnamen pramusim Gupsu Edi Ramayadi Cup Rabu besok. Dan pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azhar Nasution. Dan saya Widya Utami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore. Sampai jumpa.